Halo, perkenalkan nama saya Senur Tanguru. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan tingkat 3 reguler A. Dan ini saya akan membawakan materi tentang humor sebagai komponen caring dalam praktek keperawatan. Humor. Humor yaitu berasal dari kata humor, yaitu humors atau cairan mengalir. Menurut Driver, humor merupakan sifat dari sesuatu atau suatu situasi yang kompleks yang menimbulkan keinginan untuk tertawa. Di dalam kamus Ensiklopedia Britannica, humor adalah suatu stimulus yang cenderung mengundang refleks tertawa. James berpendapat bahwa humor adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengaran atau penglihatannya merasa tergelitik, perasaan lucu sehingga terdorong untuk tertawa. Sedangkan menurut Martin, rasa humor yaitu merujuk pada perbedaan-perbedaan kebiasaan individual dalam semua jenis perilaku, pengalaman, afeksi, sikap, dan kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan kegembiraan, gelak tawa, melucu, dan semacamnya. Rasa humor merupakan suatu potensi yang ada dalam diri individu yang reaksinya dimunculkan dengan emosi riang dan gembira yang disertai senyum dan tawa yang sebelumnya berlangsung adanya proses berpikir. Dan menurut Sarwono, kesan lucu menuntut persyaratan tertentu, yaitu terdapat sense of humor atau kepekaan terhadap humor pada individu yang melihat kejadian humor. Jika individu tidak cukup peka, maka kejadian seperti apapun tidak akan menimbulkan kesan. Selanjutnya kita masuk pada jenis humor. Jenis humor itu ada beberapa bagian menurut Arwas Setiawan yang dibenarkan menurut kriteria bentuk ekspresi. Yang pertama yaitu humor personal, humor dalam pergaulan, dan humor seni atau seni humor. Humor personal sendiri yaitu kecenderungan tertawa pada diri kita. Misalnya kita melihat sebuah batang pohon yang bentuknya mirip orang sedang buang air besar. Sedangkan humor dalam pergaulan yaitu senda gurau di antara teman-teman, kelucuan yang diselipkan dalam pidato atau ceramah di depan umum. Nah, seni humor itu yaitu humor dalam kesenian masih lagi dibagi menjadi beberapa, yaitu humor lakuan, humor grafis, dan humor literatur. Jenis humor menurut kriterium ada beberapa, yaitu yang pertama indrawi. Humor indrawi itu humor verbal, humor visual, dan humor auditif. Yang kedua yaitu humor bahan. Humor bahan itu humor politis, humor seks, humor sadis, dan humor teka-teki. Dan yang ketiga yaitu humor etis, yaitu humor sehat atau humor yang memberikan edukatif, dan ada juga humor yang tidak sehat. Sedangkan yang keempat yaitu humor estetis. Humor estetis itu ada dua, yaitu humor tinggi dan humor rendah. Di mana yang humor tinggi yaitu lebih halus dan tidak langsung, sedangkan humor rendah yaitu yang kasar dan terlalu eksplitis. Selanjutnya kita masuk pada teori humor. Teori humor menurut Manser yaitu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu teori superioritas, teori meremehkan, dan teori objek. Di mana teori superioritas dan meremehkan yaitu jika yang menertawakan berada pada posisi super, sedangkan teori objek yang ditertawakan berada pada posisi degradasi atau diremehkan dan dihina. Sedangkan menurut Arthur Koestler dalam Setiawan tahun 1990, di teori biosisnya mengatakan bahwa hal yang mendasari semua bentuk humor adalah disosiasi, itu mengemukakan dua situasi atau kejadian yang mustahil terjadi sekaligus. Selanjutnya kita masuk pada humor kesehatan dan kesakitan. Yang pertama, pada abad ke-18, Voltaire telah mencatat bahwa seni penyembuhan adalah membuat pasien terus merasa gembira, sementara dalam menyembuhkan penyakitnya. Sementara Allah menyembuhkan penyakitnya. Namun orang yang pertama yang dikenal melakukan penyembuhan penyakit dengan tertawa adalah seorang pria bernama Norman Cousins.
Pada tahun 1964, seorang editor dari Saturday Review Magazine bernama Norman Cousins didiagnosa dokter menderita ankylosing spondylitis, yaitu merupakan suatu bentuk penyakit rematik yang melumpuhkan dan menyakitkan. Semenjak era Norman Cousins dan Hunter Patch Adams, sejumlah peneliti mulai menemukan bahwa tertawa bisa memicu pelepasan painkiller alami dalam tubuh kita, yaitu hormon endorfin, di mana hormon ini tidak hanya membantu menghentikan rasa sakit, tetapi juga memproduksi sensasi sehat sejahtera atau well-being. Sebuah penelitian dari Israel menunjukkan bahwa peserta penelitian yang menonton film lucu bisa menahan rasa sakit jauh lebih lama dibandingkan peserta lain yang menonton film dokumentasi yang membosankan atau film lain yang membuat mereka merasa. Para peneliti menemukan bahwa tertawa bisa secara nyata memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hal ini disebabkan karena tertawa bisa meningkatkan jumlah sel-sel yang bertugas mengatasi infeksi yang disebut sel T, yaitu protein yang bertugas melawan penyakit yang disebut gamma interferon, dan sel B yang berfungsi memproduksi antibodi penghancur penyakit. Tertawa juga meningkatkan kerja sistem pernapasan, penggunaan oksigen, dan deteksi. Jadi, tertawa pun bisa membantu menstimulus sistem peredaran darah, membawa cairan limfatik sehat menuju sel-sel tubuh yang berpenyakit, dan untuk sementara bisa menurunkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu humor dalam hubungan antara perawat dan pasien. Yang pertama, dalam dunia psikologis, khususnya psikoterapi, dikenal suatu teknik penyembuhan yang disebut komunikasi terapeutik atau therapeutic communication. Humor pada dasarnya merupakan salah satu jenis komunikasi verbal. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Menurut Dugan, memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, hubungan profesional perawat dan pasien terutama berkaitan dengan perawatan orang sakit. Humor bisa menjadi sebuah media komunikasi yang efektif. Menciptakan humor ringan dalam wawancara atau komunikasi dengan pasien akan semakin membuat pasien merasa nyaman. Humor merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat stres, meminimalkan nyeri, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan fungsi imun tubuh. Humor juga merupakan stimulus yang membuat pasien tertawa dan merasa bahagia. Sementara itu, secara fungsional, Valentino mendefinisikan humor sebagai obat psikologis yang ditangani mampu mengobati kepenatan pikiran, kelelahan batin, juga ketika membutuhkan hiburan ringan yang tak terlalu memakan waktu. Sekian dan terima kasih.